Di sini, saya akan menyampaikan hasil analisis kelompok kami tentang tingkat kesehatan pada Bank Mandiri dengan metode CAMEL di bagian data kapital dari tahun 2019 sampai 2022. Seperti yang sudah kita ketahui, CAMEL merupakan alat untuk menganalisis kondisi keuangan suatu bank dan untuk penilaian manajemen bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau yang sering kita sebut sebagai BI. Penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL mencakup faktor-faktor seperti kapital, aset, manajemen, earning, juga liquidity. Pada bagian kapital atau permodalan ini, mempresentasikan kemampuan bank dalam menggunakan modalnya sendiri untuk menutup penurunan aktiva yang disebabkan oleh adanya kerugian yang timbul atas penggunaan aktiva. Kemudian, kita juga perlu tahu apa itu aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. ATMR merupakan resiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko rendah ataupun yang resikonya lebih tinggi dari yang lain. Maka, semakin tinggi ATMR, semakin tinggi resiko penempatan aset bank. Lalu apa itu CAR? CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Maka semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Perlu juga diketahui apa itu kuartal. Kuartal merupakan periode setiap 3 bulan pada metode CAMELS, maka dari itu ada 4 kuartal dalam 1 tahun. Setelah mengetahui beberapa istilah dalam data kapital, kita masuk pada analisis data kapital per tahun. Dimulai dari kuartal 4 tahun 2019, data kapital menunjukkan sejumlah 188.828.000 dengan ATMR sejumlah 882.905.000 sehingga data CAR mencapai 21,39%, yang mana ini termasuk dalam kriteria sangat memadai. Kemudian pada tahun 2020, dari kuartal 1 sampai kuartal 4 menunjukkan data kapital yang terus meningkat dari mulai 152.514 sampai di kuartal 4 sejumlah 164.657.000. Lalu bisa kita lihat dari data ATMR dari kuartal 1 sampai kuartal 2 tahun 2020 mengalami penurunan dari 864.165 ke 820.581 rupiah. Lalu kemudian naik kembali pada kuartal 3 tahun 2020 824.878 dan kembali naik pada kuartal 4 tahun 2020 sampai 827.461.000. Kemudian bisa dilihat dari data CAR tahun 2020, Q1 sampai Q4 terus mengalami peningkatan, juga dalam kriteria sangat memadai. Selanjutnya, kita analisis pada tahun 2021. Dari data kapital, teman-teman bisa lihat dari Q1 sampai Q4 pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Dari Q1 yang sejumlah 155.502 sampai ke Q4 yang bertambah atau meningkat sampai 175.256.000. Juga terjadi pada data ATMR. Bisa kita lihat kurang lebih pada kuartal 1 sampai kuartal 4 ada peningkatan di mana kuartal 1 sejumlah 894.029.000 sampai ke 894.000
29.000. Dan data KAR pun menunjukkan sedikit naik turun pada tahun 2021 namun tidak signifikan, yang mana tetap dalam kriteria sangat memadai. Pada kuartal 1 2021 sejumlah 19,43%, kuartal 2 sebanyak 18,94%, kuartal 3 19,40%, lalu di kuartal 4 kembali naik ke 19,43%. Dan yang terakhir, pada kuartal 1 tahun 2022, data kapital menunjukkan sebanyak 164.603.000, kemudian di ATMR sejumlah 904.484.000, dan KAR menunjukkan sebanyak 18,20%, yang mana itu menunjukkan bahwa KAR memasuki kriteria sangat memadai. Kemudian selanjutnya kita memasuki perbandingan data kapital dari tahun ke tahun. Di sini saya akan hanya membandingkan rasio KAR, karena rasio KAR diperoleh dengan menggunakan rumus kapital dibagi ATMR dikali 100%. Bisa kita lihat dari data di sana teman-teman, di mana kuartal 4 tahun 2019 menunjukkan rasio 21,39%, yang mana sangat memasuki kriteria sangat memadai. Lalu membandingkannya dengan kuartal 4 pada tahun 2020 dengan rasio 19,90%, di mana ini menunjukkan penurunan dari kuartal 4 2019 ke 2020, namun tetap dalam kriteria sangat memadai. Lalu membandingkan kembali kuartal 4 2020 dengan kuartal 4 2021, di mana kuartal 4 2021 menunjukkan rasio 19,43%, yang mana jika dibandingkan tetap menurun dari tahun sebelumnya. Lalu membandingkan kuartal 4 tahun 2021 ke Q1 2022, itu sejumlah 18,20%, yang mana tetap menurun. Namun perlu dicatat teman-teman, di mana kita membandingkan kuartal 4 tahun 2021 ke kuartal 1 2022. Sehingga terjadi penurunan, namun penurunan tersebut juga tetap dalam kriteria sangat memadai. Sekarang kita akan menganalisis kesehatan bank berdasarkan data aset quality per tahun. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu beberapa istilah dalam data aset quality. Berikut adalah beberapa istilah yang ada pada data aset quality. Yang pertama ada gross loan atau pinjaman kotor. Gross loan atau pinjaman kotor adalah jumlah total kredit yang diberikan kepada bank selama periode akuntansi. Selanjutnya ada NPL atau non-performing loan. NPL adalah pinjaman bermasalah. Masalah tersebut terjadi apabila peminjam tidak melakukan pembayaran yang dijadwalkan untuk jangka waktu tertentu. Lalu, apa sih perbedaan NPL to gross loan dengan NPL net? NPL to gross loan yaitu membandingkan total kredit dengan status kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total kredit bank. Sedangkan NPL net adalah rasio yang membandingkan total kredit yang berstatus macet terhadap total kredit bank. Analisis kesehatan bank berdasarkan aset per tahun. Dimulai dari kuartal 4 tahun 2019 dengan total aset yaitu sebesar 1.128 triliun, gross loan sebesar 792,35 triliun, NPL to gross loan sebesar 2,39%, dan NPL net sebesar 0,84%. Pada tahun 2020, dari kuartal 1 sampai kuartal 4 menunjukkan total aset yang stabil, yaitu sebesar 1.209 triliun.
Lalu pada data gross loan dari kuartal 1 sampai kuartal 4 juga berada pada angka yang stabil, yaitu sebesar 763,60 triliun. Lalu pada data NPL to gross loan dan NPL net dari kuartal 1 sampai kuartal 4 menunjukkan bahwa keduanya mengalami penaikan dan penurunan. Namun karena tetap berada di bawah 5%, itu menunjukkan kecil risiko kredit yang ditanggung oleh bank. Pada tahun 2021, dari kuartal 1 sampai kuartal 4, total aset mengalami penurunan pada kuartal 1 sampai kuartal 3 dan kembali naik pada kuartal 4. Lalu pada data gross loan dari kuartal 1 sampai kuartal 4 2021 mengalami penurunan pada kuartal 1 sampai kuartal 3 dan kembali naik pada kuartal 4. Lalu pada data NPL to gross loan dan NPL net menunjukkan bahwa keduanya mengalami penaikan dan penurunan, namun tetap berada di bawah 5%. Dan yang terakhir pada kuartal 1 tahun 2022, dengan total aset yaitu sebesar 1.352 triliun, gross loan sebesar 842,35 triliun, NPL to gross loan sebesar 2,74% dan NPL net sebesar 0,35%. Kedua NPL tersebut tetap berada di bawah 5%. Setelah menganalisis data aset quality, sekarang kita masuk ke perbandingan aset quality dari tahun ke tahun. Dimulai dari total aset pada kuartal 4 tahun 2019 yaitu sebesar 1.128 triliun jika dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 1.209 triliun. Lalu pada kuartal 4 tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 1.355 triliun. Dan pada kuartal 1 2022 mengalami penurunan, yaitu menjadi sebesar 1.352 triliun. Perbandingan gross loan dari tahun ke tahun. Pada kuartal 4 tahun 2019, yaitu sebesar 792,35 triliun jika dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2020 mengalami penurunan, menjadi 765,60 triliun. Lalu pada kuartal keempat tahun 2021, gross loan mengalami kenaikan menjadi 828,11 triliun. Dan pada kuartal 1 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 842,35 triliun. Selanjutnya, perbandingan NPL to gross loan dari tahun ke tahun, dimulai dari kuartal 4 tahun 2019, yaitu menunjukkan persentase sebesar 2,39% jika dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3,29%, lalu naik kembali pada kuartal 4 tahun 2021 menjadi 2,81% dan pada kuartal 1 tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 2,74%. Dan yang terakhir, perbandingan NPL net dari tahun ke tahun. Dimulai dari kuartal 4 tahun 2019, persentase menunjukkan sebesar 0,84%. Jika dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2020, NPL mengalami kenaikan yaitu menjadi 0,43%. Lalu pada kuartal keempat tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,41% dan pada kuartal ke-1 tahun 2022 NPL net mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 0,35%. Berdasarkan persentase NPL yang kurang dari 5%, Bank Mandiri masuk pada kriteria bank sehat. ROA atau Return on Asset merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba sebelum pajak atas kepemilikan aset. ROE atau Return on Equity adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba setelah pajak atas pengelolaan modal.
Opo merupakan rasio efisiensi bank yang dapat mengukur beban operasional terhadap pendapatan operasional. NIM atau Net Interest Margin, rasio ini diperoleh dengan membagi antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produk. Rasio ROA berada pada peringkat 1 dengan kriteria sangat baik karena masing-masing kuartal ROA-nya lebih dari 1,5%. Jadi untuk rasio ROA paling sehat yaitu pada kuartal 1 2020 yaitu 3,55%. Sedangkan untuk rasio ROA paling kecil berada di kuartal 4 2020 yaitu 1,64%. Untuk rasio ROE mengalami penaikan dan penurunan di setiap kuartalnya. Lebih besar nilai ROE maka lebih baik. Jadi ROE lebih sehat berada di kuartal 1 2020 yaitu 22,15%. Sedangkan ROE kurang sehat berada di kuartal 4 2020 yaitu 9,36%. BOPO tahun ke tahun. BOPO pada kuartal 4 2019 dengan jumlah 67,44% dengan kriteria sangat baik. Lalu menurun pada kuartal 4 2020 dengan jumlah 80,3% dengan kriteria sangat baik. Lalu meningkat pada kuartal 4 2021 dengan jumlah 67,26% dengan kriteria sangat baik. Lalu meningkat pada kuartal pertama pada 2022 dengan jumlah 56,37% dengan kriteria sangat baik. Kurang dari 94% sangat baik. Semakin kecil BOPO semakin baik. NIM pada kuartal 4 2019 dengan jumlah 5,46% dengan kriteria sangat baik. Lalu menurun pada kuartal 4 2020 dengan jumlah 4,48% dengan kriteria sangat baik. Lalu meningkat kembali pada kuartal 4 2021 dengan jumlah 4,73% dengan kriteria sangat baik. Lalu meningkat lagi pada kuartal pertama 2022 dengan jumlah 5,1% dengan kriteria sangat baik. Lebih dari 3% sangat baik. Semakin besar NIM semakin baik. Perbandingan Camel tahun ke tahun. Total profit pada kuartal 4 2019 berjumlah 25,449,980. Lalu menurun pada kuartal 4 2020 dengan jumlah 14,155,319. Lalu meningkat pada kuartal 4 2021 dengan jumlah 25,410,151. Lalu menurun lagi pada kuartal pertama 2022 dengan jumlah 9,056,651. Perbandingan akhir periode 2021 dengan awal periode 2002. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deposit. Istilah deposit mungkin sudah tidak asing lagi untuk teman-teman dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia finansial. Deposit adalah istilah yang dalam keuangan yang dapat diartikan sebagai transfer dana ke pihak lain seperti bank untuk diamankan.
Selanjutnya adalah loan to deposit rate, bisa disebut dengan LDR, yang merupakan rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerima dana dari berbagai sumber. Deposit Q1 2022 sejumlah 998.115.542. Selanjutnya LDR Bank Mandiri, bisa teman-teman lihat kan LDR tuh semakin kecil semakin baik. Di antara Q4 2019 dan Q1 sampai dengan Q4 2020, paling bagus itu ada di Q4 2020 dengan 82,95% masuk ke kriteria peringkat 3 dengan keterangan cukup baik. Berikut di Q1 sampai dengan Q4 2021 dan Q1 2022 adanya perubahan LDR, dan LDR paling bagus berada di Q1 dan Q4 2021 dengan 80,04% masuk ke peringkat 3 dengan nilai cukup baik. Dan bisa teman-teman lihat dari deposit Bank Mandiri Q4 2019 yang berjumlah 815.105, dan dari Q1 sampai Q4 2020 itu mengalami kestabilan di jumlah 908.956. Sedangkan di Q1 sampai Q4 di 2021 mengalami naiknya turun deposit. Dari Q1 2021 sejumlah 1.296.297.272, dan di Q2 2021 sejumlah 924.758, dan di Q3 2021 963.733, dan di Q4 2021 1.026.297. Pada peringkat bank berdasarkan skor Camel per Q1 2022, Bank Mandiri berada pada ranking 4 dengan skor 8,27 yang berkriteria kuat. Kesimpulannya, kondisi keuangan Bank Mandiri dari tahun ke tahun dinilai kuat, tercermin dari permodalan dengan KAR yang berada di atas ketentuan minimum OJK dan kualitas aset yang bagus dengan NPL yang masih berada di bawah standar. Dari aspek profitabilitas dan ROA juga ROE sangat baik dan berada di atas quality level. Namun dari aspek efisiensi masih perlu ditingkatkan karena melampaui batas normal. Bank Mandiri dinilai mampu mengatasi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena percadangan aset mencapai 178% dan kecukupan likuiditas sangat memadai karena rasio liquid aset terhadap total aset berada di atas angka standar.